Kamu sedang duduk sendiri di sebuah ruangan yang hening. Tak ada suara, tak ada gangguan. Namun di dalam dirimu muncul kegelisahan halus yang sulit dijelaskan. Bukan rasa lapar, bukan kelelahan, bukan pula ketakutan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih kuno, dan lebih primal dari semua itu. Saat kamu mencoba menyelami perasaan tersebut, kamu mulai sadar bahwa ia selalu ada di sana, menyusup perlahan dalam keputusan-keputusanmu, membayangi setiap keinginan yang selama ini kamu kira berasal dari kehendak bebas, merayap bahkan dalam caramu mencintai, bekerja, dan bermimpi. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah kamu pernah memikirkannya, melainkan sejauh mana hidupmu telah dibentuk olehnya, tanpa kamu sadari. Seks seringkali diajarkan sebagai bagian alami dari kehidupan, sesuatu yang wajar, sehat, dan manusiawi. Namun, bagaimana jika kenyataannya jauh lebih rumit? Bagaimana jika seks bukan hanya aktivitas biologis atau ekspresi cinta, tetapi sebuah kekuatan bawah sadar yang secara diam-diam membentuk arah hidup kita dari balik layar? Carl Jung menyebut sisi ini sebagai bagian dari bayangan, sebuah wilayah dalam jiwa yang gelap, tertekan, dan sulit dijangkau oleh logika. Seksualitas, dalam pandangan Jung, bukan semata urusan tubuh, melainkan energi psikis yang memiliki kekuatan untuk mencipta sekaligus menghancurkan. Disinilah letak paradoksnya. Di zaman modern ini, seks dibicarakan lebih terbuka dibandingkan masa manapun sebelumnya. Namun di saat yang sama, kita justru semakin terperangkap dalam jaringnya. Ia hadir dalam bentuk humor di iklan, dalam estetika media sosial, dalam relasi yang tampak seperti pencarian cinta, padahal hanya pelarian dari kesepian. Kita terus mencarinya, memburunya, bahkan saat kita berpura-pura tidak peduli. Namun, mungkinkah kita sebenarnya dikendalikan oleh sesuatu yang kita kira telah kita kuasai? Apa jadinya jika seluruh sistem keinginan dan pilihan hidupmu ternyata dibentuk oleh dorongan purba yang tak kamu pahami sepenuhnya? Apa jadinya jika kebebasan yang kamu banggakan hanyalah bentuk lain dari perbudakan terhadap impuls-impuls yang diwariskan sejak ribuan tahun lalu? Dan jika benar demikian, mungkinkah satu-satunya jalan keluar bukanlah dengan menolak seksualitasmu, tetapi justru dengan menghadapinya secara menyeluruh, dengan kesadaran yang brutal dan keberanian untuk melihatnya sebagaimana adanya? Pertanyaan ini tidak hadir untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membebaskan. Karena kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan sesuatu yang belum kamu kenali. Selama kekuatan ini masih tersembunyi dalam kegelapan jiwamu, selama ia masih berbisik dari balik bayangan, kamu belum benar-benar menjadi penguasa atas hidupmu sendiri. Namun sebelum kamu bisa melepaskan diri dari cengkeramannya, kamu perlu keberanian untuk menyelam lebih dalam. Menemukan di mana akar dari kekuatan ini tumbuh, bagaimana ia menjalar diam-diam dalam ketidaksadaran, dan mengapa ia terus mencoba mengarahkan kehendakmu, meskipun kamu tidak lagi mendengarnya secara sadar. Bagi Carl Jung, seks bukan sekadar urusan biologis. Ia bukan hanya tentang tubuh atau dorongan naluriah, melainkan simbol yang lebih dalam, sebuah bahasa jiwa yang telah dipelintir oleh norma, ditekan oleh moralitas, dan dibentuk ulang oleh budaya. Dalam pandangan Jung, energi seksual yang ia sebut libido adalah kekuatan kehidupan itu sendiri. Ia bukan hanya bahan bakar untuk reproduksi, melainkan juga sumber daya batin bagi imajinasi, penciptaan, bahkan transformasi spiritual yang paling mendalam. Namun apa yang terjadi ketika energi ini ditekan, ditolak, atau disangkal? Disitulah persoalan sesungguhnya bermula. Ketika seseorang menolak dorongan seksualnya karena rasa malu, bersalah, atau tekanan budaya yang mengajarkan bahwa hasrat adalah sesuatu yang kotor, energi tersebut tidak menghilang begitu saja. Ia hanya bergeser tempat. Ia turun ke kedalaman alam bawah sadar dan bersembunyi dalam wilayah jiwa yang disebut Jung sebagai the shadow self. Bagian dari diri yang berisi segala sesuatu yang tidak kita akui, tidak kita izinkan, dan tidak kita cintai. Dan bayangan itu tidak pernah mati. Ia tumbuh diam-diam dari setiap penyangkalan yang kamu lakukan. Ia mengisap tenaga dari setiap keinginan yang kamu tolak. Dan saat kamu tidak menyadari keberadaannya, ia mulai menggerakkan hidupmu dari belakang layar, menjelma dalam bentuk obsesi, fantasi yang tak terkendali, rasa malu yang merusak relasi, atau ledakan hasrat yang disusul dengan rasa bersalah dan kehampaan. Bukan seks itu sendiri yang menjadi masalah, tetapi ketidaktahuanmu terhadap bentuk asli dan peran seksualitas dalam dirimu.
Sementara itu, masyarakat modern memperkeruh semuanya. Kita dibanjiri oleh simbol-simbol erotis hampir setiap saat, dalam iklan parfum, video musik, film, media sosial. Seks dijadikan alat pemasaran, daya tarik, bahkan komoditas. Tapi di sisi lain, kita tumbuh dalam budaya yang justru mencela ekspresi seksual secara terbuka. Kita diajarkan untuk memuja kesucian, menolak kenikmatan, dan merasa bersalah atas tubuh kita sendiri. Akibatnya, kita hidup di antara dua kutub ekstrem, hiperseksualisasi di ruang publik dan represi pribadi yang diam-diam melukai. Di tengah ketegangan ini, banyak orang kehilangan arah. Tak tahu harus percaya yang mana. Maka lahirlah konflik batin yang mendalam. Sebuah perpecahan antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikir harus kamu rasakan. Psikologi menyebutnya disonansi kognitif. Ketika pikiran sadar dan alam bawah sadarmu saling bertabrakan. Kamu berkata bahwa kamu menginginkan cinta, tapi tubuhmu berteriak karena kesepian dan hasrat yang tak terucapkan. Kamu ingin menjadi sosok yang baik, tapi di dalam, kamu juga ingin merasakan kebebasan yang liar dan hidup. Inilah cara seks mengambil alih. Bukan melalui kekuatan fisik, tapi melalui dominasi simbolik. Tanpa sadar, seluruh sistem keinginanmu, bahkan yang tampak spiritual atau murni, telah dibentuk oleh imaji erotis, mitos romantis, dan ekspektasi sosial yang tak pernah kamu pilih secara sadar. Kamu menjadi pengikut dari sistem nilai yang tidak kamu ciptakan, tapi tetap merasa bersalah karena gagal mengikutinya dengan sempurna. Inilah tragedi modern. Masyarakat menciptakan standar seksualitas yang tak manusiawi, lalu menghukummu ketika kamu tak mampu memenuhinya. Kamu dihukum karena menginginkan, dan kamu juga dihukum ketika mencoba menolak. Tak ada ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Jung percaya bahwa penyembuhan tidak terletak pada menjadi suci atau liar, dua kutub yang sama-sama ekstrem, melainkan pada keberanian untuk menyelami bayanganmu secara sadar. Hanya dengan melihat bagian gelap itu, kamu bisa merebut kembali kendali atas energimu sendiri. Hanya dengan mengakui bahwa kamu memiliki hasrat, bahwa kamu adalah makhluk dengan libido dan jiwa, kamu bisa memulainya dari tempat yang jujur. Namun, selama kamu belum berani masuk ke dalam labirin itu, selama kamu masih menolak melihat bayangan yang menunggu di dalam dirimu, energi seksual akan terus memegang kendali. Bukan sebagai kekasih yang menyembuhkan, melainkan sebagai bayangan yang perlahan mengikat, menuntun, bahkan menentukan pilihan-pilihan hidupmu tanpa kamu sadari. Dan jika kamu tidak menyadarinya, apa yang sebenarnya mulai berubah diam-diam dalam hidupmu? Apa saja yang sudah kamu korbankan selama ini, tanpa pernah sadar bahwa kamu telah kehilangan sesuatu yang paling dalam? Karena setelah ini kita akan masuk ke dalam ruang sunyi yang lebih dalam. Tempat di mana konsekuensi tak terlihat bekerja secara perlahan, membentuk takdirmu. Bahkan saat kamu yakin, kamu sedang memilihnya sendiri. Dalam perjalanan hidup yang tampak normal, dengan pekerjaan yang berjalan baik, hubungan yang stabil, pencapaian yang terus bertambah, bahkan rutinitas spiritual yang dijalani dengan taat, ada kalanya muncul kehampaan halus yang sulit dijelaskan. Sebuah kekosongan yang tidak bernama, namun cukup kuat untuk membuatmu merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Kamu bisa mencintai pasanganmu dengan tulus, tapi tetap saja terlintas godaan atau fantasi yang tidak kamu harapkan. Kamu bisa khusyuk beribadah, tapi merasa bersalah karena hasrat yang tiba-tiba muncul begitu saja. Dalam benakmu, kamu percaya sudah mengendalikan seks, padahal sebenarnya seks tengah mengendalikan hidupmu secara diam-diam. Inilah konsekuensi tersembunyi dari energi seksual yang tidak dikenali. Carl Jung menegaskan bahwa energi libido yang ditekan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia akan mencari jalannya sendiri, dan bila tidak diberi tempat yang sadar untuk mengalir, ia akan menyusup ke celah-celah paling tak terduga dalam hidupmu. Semakin kamu menyangkalnya, semakin besar cengkeramannya. Semakin kamu mengusirnya dari ruang sadar, semakin kuat ia menuntut perhatian dari balik bayangan. Mungkin kamu merasa sudah dewasa, sudah jauh dari drama masa muda. Tapi mengapa kamu masih butuh dilihat dan diinginkan? Mengapa pencapaianmu terasa hampa jika tidak ada yang mengaguminya? Mengapa kamu merasa kurang utuh bila tidak dianggap menarik? Di balik semua ambisi, kebutuhan untuk tampil sukses, bahkan pencarian spiritual yang mendalam, bisa jadi yang sedang bekerja bukan motivasi sejati, melainkan energi seksual yang telah menyamar dalam berbagai bentuk. Sebagai status,
validasi, dan pencitraan diri. Akibat dari penyamaran ini muncul dalam berbagai aspek hidup. Dalam relasi, kamu tidak benar-benar membangun cinta, melainkan mencari cermin yang bisa memantulkan bagian-bagian tersembunyi dari bayanganmu. Pasangan menjadi arena konflik antara hasrat dan rasa bersalah. Dalam pekerjaan, kamu tidak hanya berkarya, tetapi berusaha keras agar terlihat menarik, bernilai, atau tak tertolak. Libido mengenakan topeng ambisi, padahal tujuan akhir tetap sama, ingin diinginkan. Dalam kesepian, kamu mengejar berbagai bentuk pelarian hiburan, percakapan, bahkan meditasi, bukan demi ketenangan sejati, tapi untuk melupakan luka yang tak kamu pahami. Dan kamu tidak sendirian. Seluruh dunia modern dibangun di atas kanal-kanal seksual yang disamarkan. Iklan tidak sekadar menjual produk, tetapi menjual sensasi seksual dalam bentuk sabun mandi, mobil, atau parfum. Media bukan hanya menyampaikan informasi, tapi mengemas figur-figur publik menjadi objek erotisasi. Bahkan lembaga-lembaga keagamaan, dengan niat paling murni sekalipun, seringkali mengajarkan rasa malu terhadap tubuh dan keinginan. Setiap kali kamu membuka media sosial, kamu tidak hanya sedang berselancar melewati gambar dan video. Kamu sedang menyusuri dunia simbolik tempat energi seksual disalurkan, dipoles, dan dijual kembali kepadamu. Dan tanpa sadar kamu semakin kehilangan kendali. Pelan-pelan, terus-menerus, dalam keadaan tidak sadar. Dalam psikologi Jung, fenomena ini disebut sebagai proyeksi kolektif. Semua keinginan yang tidak kita pahami di dalam diri sendiri dilemparkan keluar, ke dalam film, selebriti, pasangan ideal, atau bahkan sosok spiritual. Ketika proyeksi itu gagal memenuhi ekspektasi kita merasa hancur. Tapi yang sebenarnya hilang bukanlah mereka, melainkan bagian dari jiwa kita sendiri. Bagian yang telah kita lepaskan karena tak berani melihatnya secara langsung. Ironinya, penderitaan manusia modern bukanlah karena kekurangan seks, tapi karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang hidup di bawah pengaruh jaring-jaringnya. Kita merasa tersesat bukan karena terlalu banyak keinginan, tetapi karena kita tidak benar-benar tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita berpikir bahwa kita yang memilih, padahal kita hanya mengikuti arus simbol dan dorongan yang telah ditentukan oleh sistem yang jauh lebih besar. Selama kekuatan ini tidak diakui, kita akan terus hidup sebagai boneka dari mekanisme sosial yang memahami kita lebih dalam daripada kita memahami diri sendiri. Sistem ini tahu bagaimana mengarahkan keinginan kita, bahkan sebelum kita sadar bahwa kita menginginkan sesuatu. Tapi apakah ada jalan keluar? Apakah mungkin untuk membebaskan diri dari pengaruh ini tanpa harus memusnahkan bagian dari diri kita sendiri? Apakah bisa kita berdamai dengan kekuatan ini tanpa menjadi tawanan atau menolaknya habis-habisan? Itulah yang akan kita selami dalam bagian selanjutnya. Pemberontakan. Sebuah bentuk perlawanan terhadap kendali tak kasat mata yang selama ini kamu kira sebagai kehendak bebasmu sendiri. Sendirian di kamar, tanpa suara, tanpa notifikasi, tanpa distraksi, dan tiba-tiba muncul rasa takut yang tak terduga. Bukan karena ada ancaman nyata, tapi karena muncul pertanyaan yang sulit dihindari. Siapa dirimu tanpa semua dorongan itu? Tanpa hasrat yang terus mendorong, tanpa pencarian yang tak pernah selesai, tanpa kebutuhan untuk dilihat, dicintai, dan diinginkan. Ketika ketenangan menjadi cermin, kamu mulai menyadari ada sesuatu yang selama ini tersembunyi. Disitulah aroma pemberontakan mulai terasa, bukan sebagai penolakan terhadap seks, tapi sebagai keinginan untuk menyingkap semua ilusi yang selama ini membungkusnya. Carl Jung pernah mengatakan bahwa libido, energi vital dalam diri manusia, tidak bisa dihilangkan begitu saja. Ia terlalu mendasar, terlalu dalam. Tapi energi itu bisa dialihkan, diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dari sekadar dorongan menjadi intuisi, dari nafsu menjadi kesadaran, dari obsesi menjadi kreativitas. Itulah transformasi sejati yang membuka ruang bagi pemberontakan dalam arti yang paling dalam, pemberontakan terhadap ketidaksadaran. Langkah pertama menuju kebebasan adalah pengakuan. Mengakui bahwa selama ini kamu telah dikendalikan oleh kekuatan yang nyaris tak terlihat. Bahwa banyak keputusan dalam hidupmu, cara berpakaian, cara berbicara, bahkan pilihan pasangan, seringkali bukan berasal dari kehendak murni, melainkan dari keinginan untuk diterima secara seksual, untuk diakui dan dikagumi. Tidak ada kebebasan tanpa kesadaran bahwa kamu telah terbelenggu. Langkah kedua adalah belajar menahan.
Bukan dalam arti menekan atau menindas hasrat, tapi menahan dengan kesadaran. Seperti api yang belum dinyalakan, tetapi sedang mengumpulkan panas dari dalam. Inilah yang disebut Jung sebagai sublimasi. Proses di mana energi seksual tidak ditekan, melainkan diarahkan ke dalam bentuk ekspresi yang lebih tinggi. Seni, musik, tulisan, atau bahkan keheningan. Disinilah energi itu menemukan ruang untuk berubah menjadi kekuatan spiritual dan penciptaan. Langkah ketiga adalah mulai mempertanyakan mitos yang diwariskan oleh masyarakat. Dunia akan terus berkata bahwa kamu harus tampil menarik, harus produktif, harus menjadi pusat perhatian. Tapi kamu bisa bertanya, untuk siapa? Apakah kamu masih hidup sebagai dirimu sendiri, atau telah menjadi bagian dari proyek libido kolektif yang dibentuk oleh budaya dan sistem? Namun langkah paling radikal adalah menemui bayanganmu sendiri. Di sanalah semua keinginan yang kamu tolak bersembunyi. Di sanalah hidup sosok dirimu yang marah saat ditolak, yang haus akan kekuasaan, yang ingin dilihat bukan karena tubuh, tapi karena jiwanya. Menemui bayangan adalah proses memulihkan fragmen-fragmen dirimu yang selama ini tercecer, yang tidak pernah benar-benar kamu pahami. Ketika kamu berani menatap bayangan itu, kamu mulai menyadari bahwa kamu bukan korban dari hasrat, tetapi juga penciptanya. Bahwa di balik setiap dorongan, ada pesan dari jiwa yang ingin dikenali, dimengerti, dan diselamatkan. Dan perjalanan ini bukan sekadar keputusan sesaat. Ia adalah revolusi batin, sunyi, dalam, dan menyala perlahan dari dalam dada. Sebuah perubahan yang tidak terlihat dunia, tapi mengubah caramu melihat segalanya. Saat kamu mulai melihat dunia dengan mata yang baru, kamu tak lagi terpikat oleh tubuh ideal di layar. Kamu tidak lagi runtuh hanya karena pujian atau penolakan. Seks bukan lagi tujuan, tapi menjadi cermin, tempat kesadaran memantulkan dirinya sendiri. Seperti para sufi yang menjadikan cinta sebagai jembatan menuju Tuhan, seperti para seniman yang menyublimkan hasrat menjadi makna, kamu pun bisa mengangkat energi seksual menjadi energi spiritual. Dan di titik itu, kamu akan memahami bahwa pemberontakan sejati bukan tentang menguasai dunia, melainkan tentang tidak lagi dikuasai olehnya. Kamu tidak menjadi manusia tanpa keinginan, melainkan manusia yang tahu bagaimana menggunakan keinginannya tanpa diperbudak olehnya. Pemberontakan ini bukan pemutusan diri dari kehidupan, tapi penyatuan kembali dengan sumber kekuatan yang paling dalam. Kini tinggal satu pertanyaan terakhir yang menggantung. Apa kebenaran terdalam dari seks, jiwa, dan dirimu sendiri? Apa makna sejati dari keinginan ketika semua topeng akhirnya dilepaskan? Kamu telah menempuh perjalanan panjang, melintasi kabut insting dan tantangan mitos masyarakat, hingga akhirnya berhadapan langsung dengan bayangan terdalam dirimu sendiri. Di sebuah ruang sunyi itu, segala godaan lenyap, suara-suara yang memanggil untuk menjadi menarik menghilang, dan cermin sosial yang selama ini menuntut kesempurnaan pun tak lagi ada. Yang tersisa hanyalah dirimu yang telanjang, bukan secara fisik, melainkan secara eksistensial. Di sana, kamu mulai menyadari bahwa keinginan seksual sebenarnya bukanlah masalah utama. Justru, cara kita memaknainya itulah yang membentuk penjara bagi jiwa. Carl Jung mengajarkan bahwa seks lebih dari sekadar hubungan tubuh. Ia adalah ungkapan jiwa yang merindukan penyatuan. Libido bukan sekadar dorongan fisik, melainkan energi kehidupan yang ingin menembus kedalaman eksistensi manusia. Hasrat seksual bukan dosa, melainkan kode rahasia dari alam bawah sadar yang menandakan kerinduan akan sesuatu yang lebih besar. Cinta yang mendalam, persatuan spiritual, dan integrasi antara aspek maskulin dan feminin dalam diri kita. Pada puncaknya, ini adalah penyatuan dengan totalitas diri. Proses individuasi menurut Jung adalah perjalanan menuju keutuhan, bukan dengan menolak hasrat, tapi dengan mendengarkannya secara berbeda. Setiap dorongan, ketertarikan, cemburu, nafsu, bahkan fantasi, bukan sekadar gangguan, melainkan simbol dari jiwa yang haus akan keutuhan. Pada titik ini, seks tidak lagi menjadi pusat hidup karena kamu telah menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keinginan menyentuh, yaitu keinginan untuk menyatu. Menyatu dengan bayangan diri, dengan arketipe terdalam, dan dengan dunia yang selama ini kamu pandang sebagai objek, namun kini menjadi cermin. Semua pencarian yang kamu lakukan selama ini bukan tentang tubuh orang lain, melainkan tentang bagian dirimu yang hilang. Itulah alasan kamu tertarik, berfantasi, dan mengejar. Kamu sebenarnya mencari potongan jiwa yang pernah kamu buang. Dan kebenaran terakhir yang kamu temui,
adalah ketika kamu mampu memeluk seluruh bagian dirimu, maskulin dan feminin, terang dan gelap. Kamu tidak lagi membutuhkan seks untuk merasa hidup, sebab kamu sudah hidup dalam keutuhan itu sendiri. Kini, kamu tidak lagi dikendalikan oleh seks, karena kamu telah mengambil alih maknanya. Hasrat bukan lagi penguasa, tapi alat yang kamu gunakan dengan sadar. Kamu tidak sekadar bernafsu, melainkan sepenuhnya sadar. Mungkin inilah revolusi paling sunyi sekaligus agung. Saat kamu tidak lagi mencintai untuk mengisi kekosongan, melainkan karena kamu sudah penuh. Pada akhirnya, seks bukan musuh, melainkan pesan dari alam bawah sadar yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah bangun. Dan kamu yang menonton ini mungkin baru saja terbangun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.